Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithus sadisu wal arba'una. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-46, di mana hadis tersebut isinya an Abi Burdata, dari Abu Burdah, an abihi, dari ayah beliau, yaitu Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ilal Yamani, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengutusnya ke Yaman. Fasa'alahu an asyribatin tusna'u biha. Maka Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bertanya mengenai minuman yang biasa dibuat di Yaman. Faqala, maka beliau bertanya, wa ma hiya? Apakah itu? Ya, kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan al-bid'u wal mizru, yaitu al-bid'u dan al-mizru. Faqila li Abi Burdata, kemudian Abu Burdah, yaitu yang merawikan hadis ini, itu ditanya, wa mal bid'u, dan apa itu al-bid'u? Qala nabidul asali, yaitu arak yang dibuat dari madu. Wal mizru, dan al-mizru nabidus sya'iri, yaitu arak yang terbuat dari gandum. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Di sini akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahih beliau. Asy-syarhu, penjelasan dari hadis ini, hadzal haditsu aslun fi tahrimi tanawuli jami'il muskiratil mughattiyati lil aqli. Ya, hadzal haditsu aslun fi tahrimi tanawuli jami'il muskiratil mughattiyati lil aqli. Hadis ini merupakan asal dari pengharaman segala hal yang dapat memabukkan dan juga dapat menghilangkan kesadaran akal. Wa'lam, dan ketahuilah, annal muskirol muzila lil aqli naw'ani, bahwa sesuatu yang memabukkan, yang dapat menghilangkan akal, itu ada dua macam. Ahaduhuma, macam yang pertama, maka nafihi ladzatun wa tarabun, yaitu sesuatu yang memabukkan, yang diiringi dengan kelezatan, dan juga yang membuat sesuatu atau membuat kita itu menjadi senang. Jadi sesuatu yang memabukkan disertai kelezatan dan juga membuat kita menjadi senang. Fahadha huwal khamrul muharramu syurbuhu. Maka segala sesuatu yang memabukkan, yang disertai kelezatan, kemudian membuat kita menjadi senang, itu adalah
khamr yang diharamkan untuk diminum. Kemudian qala ta'ifatun minal ulama'i, sejumlah ulama itu mengatakan atau berpendapat wa sawa'un kana dzalikal muskiru jamidan au ma'ian. Ya. Sama saja bahwa jika sesuatu yang memabukkan tersebut itu dalam bentuk jamid atau ma'i'. Ya. Jadi baik dalam bentuk yang padat atau bentuk yang cair itu sama saja. Wa sawa'un kana mat'uman au masyruban. Dan sama saja jika sesuatu yang memabukkan itu berupa sesuatu yang dimakan atau sesuatu yang diminum. Wa sawa'un kana min habbin. Ya, dan sama saja jika itu berasal dari biji-bijian, au thamarin, ya, atau dari kurma, au labanin, atau dari susu, au ghairi dzalika, atau selain hal-hal tersebut. Wa adkhalu fi dzalika al-hashishata allati tu'malu min waraqil qinnabi. Dan sekelompok ulama tersebut itu juga memasukkan dalam kategori ini yaitu hashishah, yaitu opium, ya, atau ganja yang dibuat dari ya semacam daun ganja. Wa ghairaha mimma yu'kalu li ajli ladzatihi wa sukrihi. Dan juga yang sejenisnya, ya segala sesuatu yang serupa dengan ganja dan opium yang dikonsumsi untuk mendapatkan kelezatan dan juga untuk mendapatkan rasa mabuk. Wa fi sunani Abi Dawud, dan di dalam sunan Abu Dawud, min hadithi Syahri bin Hausyabin. Ya, dari hadis Syahr bin Hausyab an Ummi Salamata, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa mufattirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang segala sesuatu yang memabukkan yang dapat membuat tubuh itu menjadi lemas. Kita lihat catatan kaki akhrajahu Abu Dawud. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa dha'afahu Syekhul Albani fi dha'ifi sunani Abi Dawud. Namun hadis ini dihukumi dhaif oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Dhaif Sunan Abu Dawud. Kita kembali ke atas. Wal mufattiru huwal mukhattiru lil jasadi. Yang dimaksud dengan mufattir itu adalah sesuatu yang dapat ya, membuat tubuh itu menjadi lemas. Wa in lam yantahi ila haddil iskari. Walaupun itu tidak sampai menjadi atau mencapai level atau tahapan memabukkan. Kemudian wathani, jenis yang kedua, jenis muskir atau sesuatu yang memabukkan yang kedua, ma yuzilul aqla wa yuskaru. Ya, sesuatu yang dapat menghilangkan kesadaran akal dan juga memabukkan. Wala ladzata fihi wala toroba. Akan tetapi tidak menimbulkan rasa lezat dan juga tidak menimbulkan rasa senang. Kal banji wa nahwihi. Ya, seperti contohnya seperti obat bius yang digunakan dalam ilmu kedokteran dan sejenisnya. Faqala ashabuna, maka berkata para sahabat kami, dalam hal ini berarti adalah ulama mazhab Hambali rahimahumullahu ta'ala, wallahu a'lam. Pendapatnya adalah intanawalahu lihajatit tadawi bihi. Jika itu dikonsumsi untuk keperluan
pengobatan dengannya, wa kanal ghalibu as-salamata minhu. Dan biasanya dengan mengkonsumsi hal tersebut itu akan sembuh dari penyakit tersebut, jaza. Maka hukumnya boleh. Wa in tanawalahu li ghairi hajati tadawi, jika seseorang itu mengkonsumsi obat bius tadi, namun tidak untuk keperluan pengobatan. Faqala aktsaru ashabina, maka berkata mayoritas dari sahabat kami, yaitu ulama mazhab Hambali rahimahumullahu ta'ala, kal qadhi, ya seperti al-qadhi, wa sahibil mughni, dan penulis dari al-mughni, yaitu Ibnu Qudamah al-Muwaffaq rahimahullahu ta'ala, innahu muharramun. Maka walaupun obat bius, tapi kalau itu dikonsumsi bukan untuk pengobatan, maka itu hukumnya tetap haram. Li'annahu tasabbubun ila izalatil aqli li ghairi hajatin. Karena itu menjadi sebab terhadap hilangnya akal tanpa adanya keperluan. Faharuma kasyurbil muskiri. Maka ini menjadi haram sebagaimana kita meminum sesuatu yang memabukkan. Wa ammal haddu, ya. Adapun hukuman hadnya, berarti tadi wa in lam yantahi ila haddil iskari, itu wallahu a'lam, berarti kalau seseorang yang mengkonsumsi mufattir, itu hukuman hadnya tidak sampai hadnya orang yang minum muskir, sesuatu yang memabukkan. Wallahu a'lam. Kemudian kita kembali ke tadi, wa ammal haddu, dan adapun hukuman hadnya bagi peminum khamr atau muskir di sini, fa innama yajibu bitanawuli ma fihi. Ya, ini wajib bagi diberlakukan, ya, fa innama yajibu bitanawuli ma fihi ladzatun wa tarabun minal muskirati. Ini diperlakukan hanya untuk zat yang atau muskir yang di dalamnya terdapat kelezatan dan juga rasa senang. Ya, dari muskir, dari zat yang memabukkan yang mengandung kelezatan dan rasa senang, disitulah yang wajib ditegakkan had di situ. Li'annahu huwallazi tad'un nufusu ilaihi. Karena ya hal itulah yang jiwa ini condong kepadanya, ya condong kepada sesuatu yang memabukkan, yang menimbulkan rasa senang dan juga kelezatan. Faju'ilal haddu zajiron anhu. Maka hukuman had ini itu dijadikan untuk membuat supaya pelakunya menjadi jera. Fa amma ma fihi sukrun bi ghairi tarabin wala ladzatin, adapun sesuatu yang memabukkan akan tetapi tidak menimbulkan rasa senang dan juga tidak menimbulkan rasa lezat, falaisa fihi siwat ta'ziri. Maka di situ hukuman yang diberikan hanyalah hukuman ta'zir. Ya, ta'zir itu berarti hukumannya tidak sampai pada hukuman had yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi mengikuti keputusan dari qadhi. Mengapa? Li'annahu laisa fin nufusi da'in ilaihi, karena tidak ada dorongan jiwa ya untuk melaksanakan hal tersebut. Ya, untuk apa kita mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan tetapi tidak ada kelezatan dan tidak ada sesuatu yang buat kita senang? Tidak ada tuntutannya. Hatta yuhtaja ila haddin muqaddarin zajirin anhu. Ya, karena tidak ada tuntutan maka tidak diperlukan adanya hukuman had yang ditentukan yang dapat membuat dia menjadi jera. Ya, fahuwa ka'aklil maitati walahmil khinziri. Ya, itu seperti
hukumnya seperti makan bangkai dan makan daging babi. Wa syurbid dami, dan juga minum darah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.